Salam, selamat siang sahabat terkasih. Kiranya damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran kita hari ini. Di tengah aktivitas dan kesibukan, mari kita berhenti sejenak, menenangkan hati, dan membuka diri untuk firman Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Mazmur 115 secara utuh. Sebuah mazmur yang mengarahkan kita kembali kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kemuliaan, pertolongan, dan berkat. Mari kita membaca Mazmur 115 ayat 1. Kemuliaan hanya bagi Allah, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada nama-Mu lah beri kemuliaan, oleh karena kasih-Mu, oleh karena setia-Mu. Sahabat terkasih, Mazmur ini dimulai dengan sikap yang sangat jelas. Penolakan untuk mengambil kemuliaan bagi diri sendiri, bukan kepada kami. Ini adalah sikap hati yang jarang ditemukan. Manusia cenderung ingin diakui, dihargai, dipuji. Tetapi pemazmur mengingatkan, semua kemuliaan hanya milik Tuhan. Kasih setia dan kesetiaan Tuhanlah alasan utama kita hidup, bukan karena kita hebat, tetapi karena Tuhan setia. Mazmur 115 ayat 2-3. Mengapa bangsa-bangsa akan berkata, di mana Allah mereka? Allah kita di surga. Ia melakukan apa yang dikehendakinya. Sahabat terkasih, dunia sering mempertanyakan Tuhan, terutama saat kita menghadapi kesulitan. Tetapi firman Tuhan menegaskan, Tuhan tidak kehilangan kendali. Dia ada di surga, berdaulat penuh. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Artinya, tidak ada situasi di luar kuasa Tuhan. Mazmur 115 ayat 4-8. Berhala-berhala mereka adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata. Mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat. Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar. Mempunyai hidung tetapi tidak dapat mencium. Mempunyai tangan tetapi tidak dapat meraba-raba. Mempunyai kaki tetapi tidak dapat berjalan dan tidak dapat memberi suara dengan kerongkongannya. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya dan semua orang yang percaya kepadanya. Sahabat terkasih, bagian ini membandingkan Tuhan dengan berhala. Berhala punya mulut tapi tidak berkata-kata, punya mata tapi tidak melihat, punya telinga tapi tidak mendengar. Dan yang paling kuat, orang-orang yang membuatnya akan menjadi seperti itu. Artinya, apa yang kita sembah akan membentuk hidup kita. Jika kita bergantung pada sesuatu yang mati, hidup kita akan kosong. Tetapi jika kita bergantung pada Tuhan yang hidup, hidup kita akan penuh makna. Mazmur 115 ayat 9-11. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sahabat terkasih, 3 kelompok dipanggil. Umat Israel, kaum imam, semua orang yang takut akan Tuhan. Pesannya sama, percaya kepada Tuhan. Karena Dia adalah penolong, perisai. Ini bukan sekedar janji.
Ini adalah identitas Tuhan bagi umat-Nya. Mazmur 115 ayat 12-13. Tuhan telah mengingat kita. Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Sahabat terkasih, kalimat ini sangat menguatkan. Tuhan mengingat kita. Di tengah dunia yang mudah melupakan, Tuhan tidak pernah lupa. Dan bukan hanya mengingat, Dia memberkati, baik yang kecil maupun besar. Tidak ada yang terlalu tidak penting bagi Tuhan. Mazmur 115 ayat 14-15. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sahabat terkasih, berkat Tuhan bukan hanya cukup, tetapi bertambah. Dan dasar dari berkat itu adalah siapa Tuhan, yaitu pencipta langit dan bumi. Artinya, kuasanya tidak terbatas, sumbernya tidak habis, kasihnya tidak berubah. Kita tidak bergantung pada dunia, kita bergantung pada Tuhan. Mazmur 115 ayat 16. Langit itu langit, kepunyaan Tuhan, dan bumi itu telah diberikannya kepada anak-anak manusia. Sahabat terkasih, Tuhan berdaulat atas segalanya. Namun, Dia juga mempercayakan bumi kepada manusia. Ini bukan hanya tentang berkat, tetapi juga tanggung jawab. Kita dipanggil untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Mazmur 115 ayat 17-18. Bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan, dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi kita akan memuji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sahabat terkasih, selama kita hidup, kita punya kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Pujian bukan hanya saat di gereja, tetapi melalui seluruh hidup kita. Mazmur ini ditutup dengan komitmen kita akan memuji Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Sahabat terkasih, Mazmur 115 membawa kita pada satu kebenaran besar. Kemuliaan hanya milik Tuhan. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Tuhan adalah penolong dan perisai. Tuhan mengingat dan memberkati umat-Nya. Hidup kita dipanggil untuk memuliakan Dia. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa hidup kami bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tapi untuk nama-Mu. Ajarlah kami untuk percaya penuh kepadamu sebagai penolong dan perisai kami. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami dan memberkati kami. Mampukan kami menjalani hidup yang memuliakan Engkau setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa hidup yang benar adalah hidup yang memuliakan Tuhan dan percaya penuh kepadanya. Sampai jumpa di pembacaan Alkitab berikutnya. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.